Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zafi Ahmada, peserta program Studi Independen PT Cita Kiati Indonesia dengan CT 119. Di sini saya akan mempresentasikan final project dari divisi IT dan website. Nah, di sini saya sendiri berasal dari kelompok 1 e-commerce, yang dimana kelompok 1 e-commerce itu mengembangkan sebuah e-commerce menggunakan modul e-commerce yang ada pada Udu. Nah, di sini saya berperan sebagai IT dan website. Nah, IT dan website di sini bertugas untuk mengelola administrasi dan pengembangan platform server Odoo yang terletak di Klub Digital Ocean. Nah, tugas-tugasnya itu meliputi pemasangan modul tambahan dan konfigurasi akses pengguna ke Odoo. Nah, selain itu IT dan website juga bertanggung jawab dalam mendesain website dan mengatur fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, baik. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu blueprint dan gap analysis. Nah, berikut ini adalah blueprint dari IT dan website. Nah, yang pertama di sini terdapat blueprint dari bagian IT. Di sini terdapat bagian overview, lalu terdapat business process design, business flowchart. Sini untuk business flowchart-nya yaitu install SOD, create user group, dan install modul. Lalu terdapat mind mapping juga di sini, dan terdapat business flow list. Nah, ini adalah daftar flowchart-nya, mulai dari install SOD, lalu flowchart install modul, flowchart create user group, flowchart create user, dan flowchart nih. Dan selanjutnya di sini ada proses dan description install Odoo di SOD. Nah, untuk deskripsinya di sini prosesnya di sini ada login website Digital Ocean, create droplet, connect SSH, install Docker, create Postgres container, create Odoo container, create database, dan yang terakhir login Odoo di sini. Lalu terdapat proses list description install modul. Ini juga mulai dari login hingga install modul extra counting. Lalu proses list selanjutnya itu proses list create user group. Ini adalah proses create user group. Lalu selanjutnya di sini ada proses list create user. Lalu di sini adalah mockup dari tampilan create droplet, mockup dari tampilan connect into SSH, dan install Docker. Dan yang terakhir create Postgres container, lalu create Odoo container, dan create database hingga tampilan per modulnya yang sudah diinstal di sini. Oke. Lalu selanjutnya yaitu blueprint dari website. Nah, untuk blueprint dari website ini coverage-nya ada 3, yaitu create website, configure web language, dan manage page. Nah, untuk bisnis, ini adalah bisnis proses desainnya. Terdapat bisnis flowchart-nya yaitu create website, configure web language, dan manage web page. Nah, domain mapping-nya seperti ini, lalu bisnis flow list-nya ini, lalu mockup and screenshot list ini adalah flowchart-nya. Terdapat flowchart create website, flowchart configure web language, dan flowchart manage page. Oke, lalu di sini terdapat proses list create website, daftar proses dalam create website, lalu proses list dan description dari configure web language, dan yang terakhir proses list dan description dari manage page. Oke, selanjutnya sini ada mockup tampilan dari websitenya. Nah, ini adalah tampilan dari landing page websitenya. Lalu ini tampilan dari halaman landing page, masih di landing page juga, dan ini juga masih di landing page. Lalu ini ada tampilan dari install web language-nya. Lalu ada tampilan form membuat form halamannya, manage page-nya, seperti itu. Tadi adalah blueprint dari website dan IT. Selanjutnya kita akan melihat gap analysis-nya ya. Baik. Nah, berikut ini adalah gap analysis dari
uh, PTABS atau studi kasus kelompok 1 e-commerce. Nah, setidaknya di sini adalah gap analisisnya di sini adalah terdapat 4 isu. Yang pertama pemasaran, yaitu perusahaan tidak memiliki strategi pemasaran digital, lalu inventory, tidak adanya sistem inventaris yang terintegrasi untuk mengelola stok dan menghindari kehabisan barang. Lalu layanan pelanggan ini terdapat isu perusahaan tidak memiliki wadah untuk menampung pertanyaan dan keluhan pelanggan secara tepat. Lalu untuk isu operasional di sini kurangnya sistem yang efisien untuk mengelola transaksi pembayaran dan pengiriman barang. Yang di ujungnya itu terdapat satu isu besar, yaitu operasional perusahaan kurang efektif dan optimal. Nah, di sini solusinya yaitu dengan mengimplementasikan ERP Odoo dalam perusahaan PTABS, yang dimana perusahaan tersebut adalah studi kasus kelompok 1 e-commerce untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi IT dan website. Nah, di sini konfigurasinya untuk instalasi SOD atau server Odoo on DigitalOcean. Di sini saya menginstal Odoo tidak langsung ke dalam Droplet DigitalOcean-nya, namun saya installnya menggunakan Docker. Jadi saya memanfaatkan Docker sebagai virtualisasi untuk menginstal Odoo dan PostgreSQL. Nah, untuk PostgreSQL di sini saya menggunakan PostgreSQL versi 13 dan Odoo-nya di sini saya menggunakan Odoo versi 16. Jadi Odoo dan PostgreSQL ini tidak berjalan langsung di atas server Droplet DigitalOcean, namun berjalan di atas Docker. Sehingga ini sangat mempermudah proses development-nya. Seperti itu. Alasan saya menggunakan Docker ya untuk mempermudah proses development itu. Seperti itu. Lalu di sini terdapat konfigurasi website. Nah, untuk konfigurasi website di sini domainnya adalah http://www.abscitek.erp.my.id. Nah, untuk di dalam website tersebut terdapat 2 pilihan bahasa yang pertama itu bahasa Inggris sebagai bahasa default, lalu yang kedua itu bahasa Indonesia. Selanjutnya sign in up at checkout itu mandatory, sehingga user yang ingin melakukan checkout pada website e-commerce PTABS, nah itu harus melakukan sign in terlebih dahulu. Lalu selanjutnya add to cart di sini let the user bisa dialog. Jadi ketika user itu baru menambahkan produk ke dalam keranjang, itu akan muncul dialog untuk konfirmasi dan memasukkan kuantiti dari produk yang akan dibeli. Lalu di sini saya juga mengaktifkan pengaturan wishlist, yang dimana user bisa menyimpan barang-barang yang ingin dibeli, lalu pengaturan buy now yang dimana user bisa menggunakannya untuk membeli barang secara langsung tanpa perlu memasukkannya ke keranjang. Dan yang terakhir saya mengaktifkan juga diskon loyalty and discount untuk fitur kupon dan diskon gitu. Lalu selanjutnya di sini yaitu saya akan menjelaskan mengenai modul ekstra yang saya install untuk IT dan website. Nah, ini adalah modul ekstra yang saya install untuk IT dan website. Yang pertama di sini terdapat list view sticky header. Nah, untuk list view sticky header ini fungsinya itu supaya ketika pada Odoo-nya, pada tabel atau pada list view Odoo-nya itu, header dari list view-nya itu ketika di scroll itu tetap di atas, tidak ikut scroll. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Seperti waktu pada employee playlist ini, payslip ini, kita ketika melakukan scroll pada list view, itu header-nya tetap di atas, dia tidak ikut scroll. Nah, itu fungsi dari list sticky view header, list view sticky header. Apa itu modul ekstra list view sticky header? Seperti itu. Lalu selanjutnya, modul ekstra selanjutnya yaitu WK show password. Nah, WK show password ini digunakan untuk agar pengguna itu dapat meng-hide atau meng-show password pada saat login atau create account. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ketika user ingin login, nah di sini user masukkan email lalu masukkan password di sini contohnya ya. Nah, di sini user bisa melihat password yang sudah dia ketik dengan cara menekan tombol ini. Nah, tombol ini tuh secara default di Odoo tidak ada. Nah, itu bisa ditambahkan menggunakan modul ekstra tadi yaitu WK show password. Nah, ketika tombol ini diklik, maka passwordnya akan tampil. Nah, ketika diklik lagi, maka passwordnya akan di-hint seperti itu. Nah, untuk show password ini juga tidak hanya muncul pada form login,
dia juga muncul pada form registrasi. Jadi ketika kita masuk ke form registrasi, dia juga akan ada itu passwordnya. Jadi kita bisa melihat password yang sudah kita masukkan. Nah, lalu kita juga bisa menyembunyikan password yang sudah kita input. Nah, seperti itu. Lalu untuk modul ekstra selanjutnya itu modul database comment. Nah, modul ekstra database comment ini digunakan untuk memberi komentar pada database. Jadi kita bisa memberi komentar pada database yang kita backup atau kita buat. Contohnya database untuk testing, database untuk production, database untuk development. Lalu untuk ekstensi selanjutnya yaitu MUK backend time. Nah, ini ekstensi ini tuh untuk tema backend pada Odoo ya, sehingga kita bisa merubah tema backend pada Odoo agar lebih fungsional dan menarik. Nah, untuk tampilan dari MUK backend time itu seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari tema MUK backend time. Nah, di sini perbedaannya dengan tema default Odoo, di sini terdapat sidebar yang berisi menu-menu Odoo yang dimana pada biasanya untuk tampilan tema default Odoo itu kita untuk mengakses menu itu bisa mengklik di sini. Nah, namun ketika menggunakan MUK backend time ini, tema MUK ini kita bisa mengakses menu-menu itu melalui sidebar ini tanpa perlu mengklik tombol menu di sini. Nah, dan apabila kita mengklik tombol menu di sini, maka sekarang tampilnya adalah daftar menu seperti ini, berbeda dengan yang ada pada tema default Odoo seperti itu. Nah, lalu untuk modul ekstra selanjutnya yaitu Swap Image Backend. Nah, Swap Image Backend ini digunakan untuk website e-commerce kita itu agar dapat pada bagian katalog produknya atau pada halaman detail produknya itu bisa menampilkan lebih dari satu image. Nah, selain menampilkan image dengan menggunakan modul ekstra Swap Image Backend ini, dengan menggunakan modul ekstra Swap Image Backend ini, nah, website e-commerce itu juga bisa menampilkan video pada halaman produknya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya kita ingin melihat produk pensil HB di sini ya. Nah, di produk pensil HB kita memiliki dua gambar. Nah, ini bisa kita lihat nih. Atau enggak kita bisa lihat ada dua gambar di sini. Nah, ini adalah fungsi dari modul ekstra image web backend. Nah, gitu. Jadi fungsinya agar pada halaman produk ini itu bisa memuat lebih dari satu gambar, yang dimana di default Odoo itu untuk halaman produk ini hanya bisa satu gambar, tapi dengan modul ekstra ini dia bisa lebih dari satu gambar. Nah, selain itu dia juga bisa menampilkan untuk video. Nah, contohnya seperti ini. Dia bisa menampilkan video. Nah, kita bisa menampilkan video seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, modul ekstra yang terakhir yaitu website add product. Nah, di sini fungsi dari modul website add product ini adalah untuk menambahkan produk ke dalam keranjang tanpa perlu masuk ke halaman produk tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, saya ingin menambahkan kalkulator saku atau ini contohnya file organizer. Saya ingin menambahkan file organizer ke dalam keranjang. Nah, saya bisa menambahkan file organizer ini ke dalam keranjang tanpa perlu masuk ke halaman produk dengan cara menekan tombol keranjang di sini. Nah, ini adalah fungsi dari add product, modul ekstra add product yang saya install. Jadi ketika ini diklik maka dia akan menambahkan ke dalam keranjang. Nah, di sini bisa dilihat file organizer yang barusan kita tambahkan sudah masuk ke dalam keranjang. Jadi kita tidak perlu masuk ke dalam halaman produk untuk menambahkan produk ini ke dalam keranjang. Kita bisa menambahkannya melalui halaman katalog produk ini. Seperti itu. Itu adalah fungsi dari ekstensi add product seperti itu, atau modul ekstra add product. Nah, lalu selanjutnya di sini yaitu saya akan menjelaskan mengenai skenario. Skenario yang pertama di sini adalah skenario IT. Nah, untuk skenario IT yang saya buat di sini adalah membuat akun pengguna untuk seorang karyawan baru yang akan menjabat sebagai manajer purchase dengan informasi sebagai berikut: nama Sindu Winata, jabatan purchase manager, dan email sindu@abs.com. Oke, baik, langsung saja saya akan simulasikan skenario ini pada ERP Odoo. Nah, baik, sebelum kita masuk ke aplikasi Odoo-nya, nah kita harus
tahu dulu. Nah, manager purchase itu akses rate-nya apa saja. Nah, untuk melihat akses rate dari manager purchase itu kita bisa melihat pada security matrix yang sudah saya buat di sini ya. Nah, ini adalah akses rate yang dimiliki manager purchase. Nah, manager purchase memiliki akses rate administrator pada modul purchase, user pada modul inventory, purchase request manager pada modul purchase request. Nah, user ini memiliki 3 akses pada 3 modul. Memiliki akses ke 3 modul. Nah, baik langsung saja kita beralih ke aplikasi Odoo-nya. Nah, langkah pertama di sini ketika kita masuk ke aplikasi Odoo-nya, langkah pertama kita masuk ke menu setting. Nah, lalu langkah selanjutnya kita aktifkan terlebih dahulu untuk developer mode. Apabila belum mengaktifkan developer mode, kita aktifkan terlebih dahulu. Kebetulan di sini saya sudah mengaktifkan developer mode. Nah, lalu setelah mengaktifkan developer mode, kita bisa masuk ke menu manage user. Lalu bisa kita klik new di sini. Nah, lalu kita masukkan nama dari karyawan tadi. Pertama yaitu namanya adalah Sindu Winata. Sindu Winata. Lalu emailnya adalah sindu@abs. Kita pakai kecil aja. sindu@abs.com. Lalu akses rate-nya dia di sini user-nya adalah internal user. Lalu di sini untuk modul purchase dia memiliki akses sebagai purchase request manager sesuai dengan yang ada pada security matrix. Lalu untuk invoicing dia tidak memiliki akses, sales tidak memiliki akses, inventory memiliki akses sebagai user, purchase administrator, survey tidak memiliki akses, website tidak memiliki akses, website tidak memiliki akses. Kita hilangkan yang tidak bisa diakses oleh user tersebut, kita kosongi. Nah, oke. Nah, di sini sesuai dengan security matrix, user Sindu ini yang berperan sebagai manager purchase, dia hanya memiliki akses pada modul purchase request sebagai purchase request manager, modul inventory sebagai user, dan modul purchase sebagai administrator. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita save. Oke, nah setelah kita save, nah kita set untuk password dari user ini. Cara untuk melakukan set passwordnya di sini kita bisa masuk ke menu action, lalu kita pilih change password. Nah, passwordnya di sini sebenarnya saya input adalah 123. Change password. Nah, lalu kita coba login menggunakan user Sindu ini. Kita log out. Kita masukkan emailnya sindu@abs.com. Lalu passwordnya adalah 123, lalu kita login. Nah, di sini user Sindu sudah berhasil login sebagai purchase manager atau manager purchase. Nah, di sini sesuai aksesnya tadi, user Sindu memiliki akses pada modul purchase sebagai administrator, yang artinya dia memiliki akses penuh pada modul purchase. Lalu dia memiliki akses purchase request manager. Di sini dia juga memiliki akses penuh pada modul purchase request manager, yang dimana dia bisa memberikan approval pada modul purchase request. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu skenario website. Nah, untuk skenario website ini, skenario-nya adalah seorang pelanggan ingin mengunjungi situs website ABS Store. Pelanggan tersebut ingin membeli beberapa barang, namun belum memiliki akun di ABS Store. Oleh karena itu, pelanggan tersebut memutuskan untuk membuat akun di ABS Store. Setelah melakukan registrasi dan login, pelanggan tersebut melanjutkan untuk check out barang-barang berikut ini. Barang-barang yang di check out adalah pensil HP dan notebook. Baik, langsung saja kita praktekkan di Odoo-nya. Nah, di sini saya mensimulasikan sebagai pelanggan yang baru mengunjungi titik ABS Store. Nah, dia belum memiliki akun di sini. Nah, dia masuk ke menu sign in, lalu dia mengklik don't have an account untuk membuat akun baru di sini. Nah, dia masukkan contoh pelanggannya, namanya adalah saya sendiri, Zarfi, @email.com, lalu name-nya adalah Zarfi Ajmada, lalu passwordnya 123. Lalu coba kita sign up di sini. Nah, oke, ini sudah otomatis langsung di loginkan ya ketika kita create atau registrasi account.
Nah, selanjutnya pelanggan tersebut melakukan check out, dia masuk ke halaman shop, dia melihat barang-barang di halaman shop ini. Nah, dia setelah itu tertarik nih, dia tertarik dengan notebook, buku catatan di sini, dia tambahkan ke keranjang. Lalu selanjutnya dia juga tertarik dengan pensil HB di sini. Dia ingin membeli pensil HB juga sebanyak 4 di sini, dia add to cart juga. Oke. Lalu dia continue shopping. Nah, selanjutnya dia merasa sudah memilih semua barang yang dibeli nih. Nah, dia masuk ke halaman keranjang. Lalu setelah masuk ke halaman keranjang, dia mengklik proses to check out untuk melanjutkan proses check out. Di sini dia masukkan alamatnya. Alamatnya di sini contohnya Jalan Ayani Semarang. Lalu city-nya adalah Semarang, zip code-nya adalah ini, lalu country-nya di sini Indonesia, kita cari Indonesia. Lalu provinsinya adalah Jawa Tengah. Oke, lalu kita klik next. Customer klik next. Oh sorry, nomor HP-nya di sini kita isi juga. Oke, nah kita isi, kita klik next. Nah, selanjutnya kita confirm di sini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian confirm order. Nah, di sini kita memilih untuk delivery metodenya itu kita menggunakan apa? Metode pengiriman menggunakan apa? Contohnya di sini saya menggunakan cepat reguler. Lalu paymentnya di sini terdapat dua pilihan. Yang pertama yaitu manual transfer dan yang kedua credit or debit. Pada kesempatan kali saya akan menggunakan manual transfer. Nah, lalu saya payno di sini. Nah, selanjutnya customer akan diminta untuk melakukan pembayaran melalui rekening berikut ini, salah satu rekening berikut ini, dan customer bisa memantau ordernya pada halaman My Account ini, seperti itu. Bisa memantau ordernya apakah sudah dikonfirmasi oleh pihak ABS Store pada halaman My Account ini, halaman My Account Quotation. Oke, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya yaitu UAT atau User Acceptance Testing. Nah, di sini langsung saja saya akan menampilkan dokumen UAT yang sudah saya buat, UAT dari IT dan website. Nah, ini adalah User Acceptance Testing dari website. Nah, untuk User Acceptance Testing dari website ini, di sini terdapat beberapa script. Nah, script yang pertama di sini adalah create website. Lalu script yang kedua adalah checkout, dan script yang ketiga adalah add wishlist. Nah, script yang pertama di sini adalah create website. Di sini terdapat dua task, yaitu membuat website e-commerce, rule website, navigation website. Lalu task to execute-nya adalah pilih modul website, lalu akan menampilkan halaman pertama. Sistem akan menunjukkan halaman utama website, dan statusnya di sini adalah pass atau selesai. Nah, lalu di sini yang kedua teksnya adalah edit website. Nah, di sini bisa masuk ke modul website, lalu navigasinya yaitu masuk ke modul website, lalu edit. Nah, di sini untuk step to execute-nya terdapat 3, pilih menu new untuk membuat halaman baru, klik edit untuk mengedit tampilan halaman, dan klik simpan. Sistem akan menyimpan dan tampilan berubah sesuai dengan yang telah diedit, dan statusnya adalah pass. Lalu untuk script yang kedua yaitu checkout. Di sini user dan departemennya adalah customer yang diperankan oleh ID. Nah, di sini teksnya terdapat 4 teks. Teks yang pertama yaitu login. Customer melakukan login pada website. Lalu step berikutnya adalah buka ke halaman sign in, masukkan username dan password, dan klik sign in. Sistem akan menuju halaman profil pengguna. Lalu teks yang kedua adalah menambahkan produk ke keranjang. Customer, role-nya di sini customer masuk ke website, lalu dia membuka halaman keranjang. Step execute-nya, customer membuka halaman stock, memilih produk, masukkan quantity, dan klik add to cart. Lalu sistem akan menyimpan item yang telah ditambahkan ke dalam keranjang, dan statusnya di sini adalah pass. Lalu untuk teks yang ketiga yaitu proses checkout. Customer navigasinya masuk ke website, start proses checkout. Di sini terdapat 3 step to execute.
yaitu yang pertama buka halaman chat, klik proses to check out, dan masukkan alamat. Lalu sistem akan menuju halaman confirm order dan statusnya adalah pas. Dan yang terakhir yaitu confirm order. Di sini rule-nya customer masuk ke website, check out, lalu confirm order. Pada bagian confirm order, step to execute-nya adalah pilih metode pengiriman, pilih metode pembayaran, dan klik Pay Now. Sistem akan membuat select order dan mengarahkan ke halaman pembayaran. Seperti itu. Lalu script yang ketiga adalah add wishlist atau menambahkan wishlist. Nah, untuk menambahkan wishlist ini, usernya pertama yaitu customer. Terdapat 3 teks. Yang pertama itu login, customer melakukan login sama seperti pada script sebelumnya. Lalu yang kedua, customer menambahkan wishlist dengan membuka halaman shop, lalu klik produk dan klik add to wishlist pada produk tersebut, dan sistem akan menyimpan item ke dalam wishlist dan statusnya di sini adalah pas, status testingnya adalah pas. Lalu melihat wishlist, perannya di sini adalah customer, dia masuk ke website, my account, wishlist. Nah, step execute-nya buka halaman my account dan buka menu wishlist. Sistem akan menuju halaman wishlist dan statusnya adalah pas. Lalu di sini terdapat lampiran hasil dari user acceptance testing. Yang pertama di sini lampiran hasil dari create website. Lalu yang kedua di sini terdapat lampiran hasil dari checkout, script checkout. Dan yang terakhir di sini terdapat lampiran hasil dari script add to wishlist. Seperti itu. Nah, sekian dari saya mengenai pemaparan IT dan website pada kelompok 1 e-commerce PT ABS. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.